Melansir data dari Jurnal Litbang Polri, kajian stresor terhadap 1.339 personel Polri pada bidang operasional yakni Satlantas, Satreskrim, dan Satsabara di 3 Polda. Hasil menunjukkan bahwa kondisi stres personel diindikasikan sangat tinggi, mencapai 96,04%. Sementara itu, personel yang mengalami gangguan depresi mencapai 6,88%, sedangkan personel yang diindikasikan mengalami kecemasan mencapai 4,43%. Sehingga perlu adanya kewaspadaan dan monitoring secara intensif dan berkala kepada kondisi psikis dan level stres personel Polri. Sebagai lembaga yang mengemban tugas penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum, polisi memiliki beragam unit satuan kerja. Terdapat 15 unit satuan kerja kepolisian yang ada di Indonesia. Dengan beragam tugas di wilayah yang sangat luas, pembagian unit bertujuan untuk memudahkan seluruh personel Polri dapat fokus dan maksimal dalam menjalankan setiap tugas di masing-masing area. Tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia turut berkontribusi dalam misi perdamaian dunia. Sejak tahun 1989, Polri telah mengirimkan personil ke 19 negara dalam 21 misi. Partisipasi Polri dalam misi perdamaian tidak hanya mencerminkan tanggung jawab Indonesia di kancah internasional, tetapi juga memperlihatkan dedikasi Polri dalam mengembangkan pengetahuan dan keahlian personilnya. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu personil Polri yang pernah bertugas dalam misi perdamaian di Sudan Selatan, Perwira Urusan Pengadilan Anggaran Divisi Humas Polri, AKP Tian Ludiana Prabowo, bergabung di institusi Polri sejak tahun 2014. Pada tahun 2022, ia berkesempatan untuk bertugas sebagai Individual Police Officer atau IPO di Sudan Selatan selama 2 tahun. Untuk basicnya kita wajib patrol, menunjukkan kalau ada UN dan ada kepolisian UN di situ, Anda akan merasa aman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada trainer ya. Jadi kita waktu itu CBD, Capacity Building and Development Team. Waktu itu saya tim leadernya. Jadi itu terdiri dari beberapa IPO yang memiliki basic trainer. Kita membuat kurikulum, membuat program, apa aja pelatihan, apa aja yang mereka butuhkan, kemudian leveling kemampuan mereka, mereka harus dibekali apa aja, itu kita datakan semua. Kemudian kita laporkan ke waktu itu kayak mabesnya begitu di Juba terkait progres tersebut. Dan itu juga membawahi quick impact project. Jadi kayak pembangunan pos polisi atau pembangunan pos polisi, kemudian sekolah, itu juga di bawahnya capacity building. Selain capacity building ada operation. Mereka yang bertanggung jawab atas operasi apa saja. Ada SDP, short distance patrol, ada long distance patrol. LDP itu kita patrol di wilayah yang lebih jauh, bisa sampai 4 hari, 1 minggu, kita tinggal di bawah tenda seperti itu. Jadi core-nya ada 2 tadi, capacity building dan operation. Itu untuk membantu membackup kepolisian Sudan Selatan untuk menjadi lebih baik. Untuk sebelum berangkat kita ada pre-deployment training selama 1 bulan oleh Divisi Hubungan Internasional. Itu kita dilatih tentang apa saja yang harus kita pahami di sana. Penyesuaian antara kepolisian di Indonesia dengan kepolisian di misi itu sangat berbeda. Karena di sana nggak melihat lagi Anda reskrim atau Anda lantas, tetapi apakah Anda bisa berkontribusi untuk membentuk kepolisian lokal ini jadi polisi yang lebih baik begitu. Kemudian untuk pembekalan secara mental di sini ada dari Hub Inter. Kemudian untuk di sananya ada dari UN. Itu saat pertama datang di Jubanya itu sudah di drill bahwasanya kalau ada sakit atau apa segera ke klinik,
kemudian untuk konsul bisa ke welfare officer, bisa juga ke klinik, mereka juga ada psikolog seperti itu. Pengalaman berharga yang didapat selama penugasan di wilayah konflik tentu membuka dan membentuk wawasan baru terhadap setiap personil untuk berkontribusi lebih besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Situasi di sana, kalau kita bilang area konflik, itu mungkin hanya gambarannya ya orang berperang, bunuh-bunuhan atau apa. Tapi realitanya itu jauh lebih menyedihkan. Jadi kemiskinan itu sangat nyata di sana. Jadi anak-anak yang udah dilahirkan gitu kadang ditinggalkan begitu aja. Kenapa buat mereka ternak itu penting? Karena mereka saat kerja ya anaknya ditaruh di ternaknya itu, diminta menyusui. Kesehatan juga nggak ada tunjangan kesehatan. Jadi melihat itu sih kemiskinan yang benar-benar nyata itu yang berat untuk hari-hari keluar, karena apa ya, langsung merasa sedih, kemudian ya harus apa yang bisa kita berbuat untuk mereka gitu. Selebihnya kita harus tetap sadar kan, maksudnya harus tetap stay alert, sementara di luar seperti itu. Jadi gimana ya, harus bisa memberi sebanyak-banyaknya lah untuk mereka begitu. Kompleksitas dan rumitnya tanggung jawab yang diemban personil Polri dihadapkan terhadap hal-hal kritis dan rawan terjadi pelanggaran. Profesi yang memerlukan keterlibatan langsung dengan kekerasan atau konflik, polisi rentan memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan mental karena seringnya terpapar situasi traumatis dan tekanan kerja yang konstan. Semisal sudah waktu kita patrol atau jalan keluar, itu ada konflik di luar, apalagi melihat orang terbunuh di depan mata, kembali ke site, kembali ke camp, kemudian ada problem lagi di kantor ya, jadi double problem begitu. Tapi untungnya saat itu kita stay di satu akomodasi itu ada roommate-nya. Waktu itu rekan kami dari Indonesia juga, Mbak Junita, jadi kita cocok lah orangnya, jadi bisa sharing kalau misalnya ada problem atau apa, ada teman cerita berbahasa Indonesia, jadi itu sih serunya. Melansir dari data Indonesia Police Watch, sejak awal tahun 2024 hingga kasus bunuh diri di kota Pangkal Pinang, terdapat 9 kasus polisi bunuh diri. Angka tersebut meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Terdapat 5 peristiwa polisi bunuh diri pada tahun 2023. SOP-nya memang akan dikarantina. Karantina untuk pertama mungkin ada urusan administrasi yang belum selesai dari sana, jadi akan tinggal di pusat misi. Atau yang kedua, kita ada tes medical check up, jadi dites semuanya karena banyak juga yang pulang membawa virus atau membawa penyakit. Yang malaria itu banyak banget di sana. Jadi ya puji Tuhan saya sehat kembali ke Indonesia. Kemudian ada recovery ini ya, psikologis ya. Jadi bukan recovery sih, lebih ke di asesmen psikologi. Jadi dicek bagaimana kejiwaannya di sana, apakah terguncang atau gimana, terus apakah sudah siap untuk kembali ke tempat kerja begitu. Apakah Anda sudah sadar begitu? Selama ini Anda di sana, sekarang harus kembali mengikuti lagi hierarki di Indonesia. Kalau itu memang harus di-setel dari awal, memang bersyukur dengan hal kecil. Tapi yang kedua adalah ya harus legowo menerima lagi kemacetan Jakarta seperti itu kan ya. Kemudian jam kerja yang luar biasa sibuk, tapi ya saya yakin di setiap panggilan oleh Tuhan itu pasti ada rencana di balik itu. Jadi selalu berusaha untuk jadi lebih baik daripada hari kemarin dan supaya bermanfaat jadi berkat untuk orang. Di samping evaluasi tentang pembinaan di internal Polri, kita juga mencoba untuk studi komparasi di Amerika.